Halo, kita kali ini berjumpa dalam penganggaran perusahaan. Kita akan membahas mengenai perencanaan penjualan. Bagaimana kalau kita memiliki data penjualan masa lalu, kemudian kita selesaikan dengan peramalan, kita menggunakan fungsi forecasting dalam Excel untuk membuat peramalan volume penjualan di masa datang. Hasil dari peramalan itu kita gunakan atau kita terapkan dalam perencanaan penjualan sesuai dengan asumsi yang dibuat oleh manajemen. Misalnya saja tentang distribusi penjualan, kemudian tentang harga barang yang mau dijual per lokasi. Bagaimana teknisnya? Mari kita masuk ke format Excel. Ya, ini misalnya ya, ada sebuah perusahaan yang memproduksi mebel. Ada dua mebel yang dibuat, produknya yaitu meja dan kursi, yang dipasarkan ke dalam negeri, pasar dalam negeri, dan pasar luar negeri. Nah, kita memiliki data selama 5 tahun dan per triwulan. Ini ya, yang berwarna kuning. Jadi ini kalau saya delete juga bisa saja, karena ini sifatnya inputan ya, sifatnya input, jadi tergantung dari data yang Anda miliki. Kemudian perencanaannya, perusahaan sudah membuat perencanaan atau membuat asumsi berdasarkan persentase penjualan. Contoh ini, distribusi penjualan. Misalnya meja mau dipasarkan di luar negeri 18%, di pasar domestik 2%, kursi 72% luar negeri, 8% domestik. Nah, ya ini juga berdasarkan hasil diskusi manajemen ya mengenai asumsi distribusi penjualan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang diperkirakan di masa yang akan datang. Demikian pula harga jual. Harga jual juga ditetapkan, lihat saja harga jual meja meskipun produknya sama, tetapi di luar negeri dan di pasar domestik harganya dibedakan. Bisa saja disamakan atau bisa saja lebih murah, tergantung. Nah, ini juga tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kita memiliki data yang semacam ini dan kita juga memiliki asumsi yang sudah ditetapkan seperti ini. Asumsi bisa diubah-ubah, ya. Nah, kita diminta untuk mensun bagaimana perencanaan penjualan katakanlah tahun 3 tahun berikutnya. Ini terakhir tahun 2020. Maka tahun 2021, 2022, atau 2023 bagaimana? Endingnya, hasil akhirnya sebenarnya di sini, saudara. Kita lihat di sini nanti hasil akhirnya. Ini loh. Ini yang diperlukan atau perencanaan tabel 7 dan 8. Jadi rencana distribusi per triwulan berdasarkan tahun yang kita inginkan. Misalnya 2002, 2003, terserah. Kemudian ini penerimaan atau rupiah yang akan kita terima ya berdasarkan perencanaan penjualan kita. Jadi ada dua tabel 7 dan 8 ini yang sebenarnya menjadi hasil akhir. Untuk menjadi 7 dan 8 kita membutuhkan beberapa tahap ya. Yang pertama, eh, bentuk yang semacam ini itu tidak bisa diolah secara dengan Excel, maka saya akan mengubah dulu dalam tabel 4. Jadi kita akan membuat perhitungan tren per periode yang kita miliki. Misalnya gini, ini 2016 sampai 2020 itu volumenya sudah saya ubah dalam bentuk vertikal ya, dalam bentuk vertikal. Jadi asalnya ini sama ya, sama dengan yang di atas. Ya, ini dilihat ya. Nah, sama kan? 2007, 2017 triwulan 2 22, 2017 triwulan 2 22.000 juga. Nah, ini kira-kira gitu ya. Sama. Nah, sebelum kita akan buat, ini sudah ada keterangannya, periode. Urutkan saja dari angka 1. Periode ini representasi dari nilai X. Kalau kita membuat tren, membuat forecast itu kan ada X dan ada Y. Volume ini representasi dari nilai Y. Nah, kita isi dulu X-nya. 1, 2, 3. Nah, ini tidak usah diketik lagi, cukup disorot semua, kemudian diklik sampai ke bawah. Dia akan urut sampai dengan 20. Nah, gitu ya. Kemudian kita tinggal ngisi tren. Nah, tren ini kita masukkan rumus forecast. Nah, jadi fungsinya fungsi forecast. Forecast, kita cari forecast. Karena saya sering menggunakan, maka muncul most recently used. Kalau Anda jarang menggunakan, ya diketik all saja. Ya, all. Kalau all nanti dicari forecast. Nah, forecast sudah saya sorot, kemudian saya klik. Maka akan diketahui rumus-rumusnya ini X. X itu berarti
kayak saya mau menghitung tren triwulan 1 tahun 2016, maka X-nya adalah periode triwulan 1 tahun 2016, yaitu sel C25. Ini kan sel C25. Non-Y itu berarti kumpulan data penjualan yang saya miliki. Non-Y, Y-nya pakai S. Berarti ini semua saya tarik semua ini. Ini saya tarik. Ya, saya tarik semua. Ya, selesai. Kemudian non-X, kumpulan X yang saya miliki. Sebenarnya ini sudah ada tulisannya ya, non-X itu apa ya. X yang saya miliki dia itu dari 1 sampai 20. Nah, ini saudara, saya akan membuat pagar supaya nanti kalau ditarik itu dia tidak ikut ketarik. Terutama yang ini, yang non-Y dan non-X. Jadi ini saya kasih gini loh. Ya, saya kasih tanda dolar di depan setiap eh, ya di depan setiap sel saya kasih tanda dolar. Demikian pula yang sini ya. Nah, non-X ini saya kasih tanda dolar. Di sini juga saya kasih tanda dolar. Ya, selesai. Nah, ini ketemu 22471 itu trennya. Nah, ini saya tarik, saya akan menghitung seluruh tren, maka ketemu ini. Ya, ketemu ini trennya. Asalnya kan dari sini. Ya, ini bisa Anda lihat perhitungannya kan ya, yang biru-biru ini. Ya. Oke. Oke. Kemudian rasio to trend. Rasio to trend itu kita menghitung bagaimana volume penjualan ini, volume yang asli ini terhadap tren. Itu berapa persen? Maka rumusnya adalah volume dibagi tren. Oh, 98%. Ya. Nah, ini saya tarik semua saja. Nah, ini sudah ketemu semua. Cepat sekali ya. Saya sudah ketemu trennya, saya sudah ketemu rasio to trennya. Nah, sekarang satu lagi yang perlu diperhitungkan adalah menghitung indeks musim. Apa itu indeks musim? Indeks musim itu mestinya begini. Triwulan 1 2016 dengan triwulan 1 2017, 18, dan 19, dan 20 itu sama ya, triwulan 1. Mungkin kondisinya juga sama. Katakanlah pada bulan Januari tiap tahun itu penjualan biasanya naik karena ada hadiah tahun baru. Nah, semacam itu. Jadi trennya itu sama. Untuk itu ini harus dibuat indeks musimnya. Nah, ini indeks musimnya. Jadi sebenarnya ini tabel 4 itu saya hanya copy di atasnya. Nah, ini rasio rasio to trend di tabel atas saya taruh saja di sini. Saya link ya, link. Gitu ya. Kalau link kan cukup di gini sama dengan terus disorot ke linknya. Ya, oke. Nah, terus saya menghitung indeks musim rata-rata. Jadi ini saya rata-rata. Jadi triwulan 1 itu rata-ratanya berapa sih kalau selama 5 tahun? Ya sudah diketik saja, saya cari fungsi namanya fungsi average rata-rata. Ya. Mana yang mau dirata-rata? Numbernya ini. Saya enter, selesai. Oh, 97,64. Saya enter, selesai. Kalau mau di apa namanya? Dibersihin lagi, ya ini dipakai dibulatkan ya, dibulatkan pakai sini. Sudah selesai indeks musimnya. Jadi sudah tahu sekarang. Nah, sekarang saya tinggal cari ini agak sulit ini. Nah, ini agak sulit. Misalnya begini. Saya akan mencari nilai forecast untuk tahun 2021, 22, dan 23. Ini kan berakhirnya kan tahun 2020. Tadinya ini saya lanjutkan lagi tahun 2021 triwulan 1 berarti kan X-nya 21, ya kan? Saya ketik saja di sini ya. Saya akan membuat yang supaya perhitungan saya enak, maka tahun 2021 triwulan 1 itu berarti 21. Saya melanjutkan yang ada di sini. Lanjutkan sini. Saya tarik sini. Berarti triwulan 2, 22, selanjutnya 23, selanjutnya sih 24. Nah, pada tahun 2022 triwulan 1 adalah 25,
triwulan 2-nya 26, triwulan 3-nya 27, triwulan 4-nya 28. Dan selanjutnya sama 2023 itu berarti 2029, 30, 31, 32. Seandainya mau dibuat lagi 2024 ya tinggal diurutkan saja. 2025 ya bisa saja diurutkan saja. Ya, selesai. Nah, saya kasih ada yang berwarna kuning ini bisa saya kosongi. Misalnya nanti saya pengen membuat ramalan tahun 2022 ya tinggal saya tulis 2022. Saya pengen 2023, 2023. Misalnya saya begitu ya. Jadi ini sengaja saya kasih tombol kosongan ini, saya kasih warna kuning untuk nanti menuliskan apa yang Anda inginkan tahun berapa yang ingin Anda ramal. Nah, setelah itu saya akan mencari forecast penjualan untuk berdasarkan dari tahun yang Anda inginkan, mau 2021, 22 atau 23. Ya, saya akan membuat satu ya, tabel 6 itu forecast penjualan untuk tahun yang ingin Anda ketahui. Nah, sebelum saya masuk ke sini, Anda harus belajar dulu yang namanya fungsi if. Fungsi if dalam Excel itu adalah fungsi jika maka, ada fungsi logika jika maka. Fungsinya begini, if ada logical test, misalnya jika C55 sama dengan 2021, ini C55 yang kuning ini, saya ketik 2021, maka tampilkan sel E56. E56 itu ini, triwulan 1, 21. Jika tidak, maka tampilkan 0. Ya, jadi logical test-nya itu begitu. Ada sebuah logika, jika logika itu betul, maka tampilkan. Jika logika itu salah, maka tampilkan apa lagi. Begitu cara bermainnya. Nah, ini saya akan meramal ya, misalnya membuat ramalan begini. Untuk X yang akan saya ramal, itu saya misalnya ngetik 2021 gini ya. Saya ketik aja di sini 2021. Nah, saya ingin logikanya seperti di sini. Jadi saya ketik sama dengan logika if, nah, if itu selalu ini, jika, nah, jika ini saya ketik tahun 2021, nah ini titik koma karena sudah diajarin di sini ya, ada titik koma, logika tesnya kesorot, maka saya akan kasih titik koma. Maka tampilkan ini, tampilkan X-nya 2021 triwulan 1. Gitu ya. Tapi jika tidak, namun jikanya berganda ini. Jika yang di sini ini saya menulis tahun 2022, maka tampilkan 2022. Tapi jika tidak, jika yang saya tampilkan ini C55 ini adalah 2023, maka Anda tampilkan 29 ini. Tapi jika tidak semua, ya tampilkan 0. Tampilkan 0. Selesai logikanya, coba ini saya kurung tutup. Saya kurung tutupnya 3 kali sampai hitam. Nah, 21. Artinya apa? Coba saya tulis sekarang 2023. Ketemunya 29. Ya kan? Nah, kalau saya ngetik di kuning ini 2025, nggak ketemu. Ya, dia hanya bisa 3 tahun. 2021. Nah, ketemu gitu. Ya. Nah, sekarang ini saya tarik. Kalau ini saya tarik apa yang terjadi? Oh, kok kosong? Kenapa kosong? Karena ini. Karena nah, oke, ini sudah betul dia baca di sini, tetapi ini loh. Yang salah ini, dia bacanya kosong. Harusnya dia baca yang kuning. Ya. Harusnya dia baca yang kuning, tapi ini kena kosong. Kenapa? Karena pada saat saya narik saya belum ngasih pagar. Apa maksudnya, Pak? Ini coba Anda lihat ya. Yang C55 itu kalau saya kasih pagar dengan dolar di depannya, tentunya akan berbeda. Nah, jadi
Semua yang C55 itu saya kasih pagar. Pagar dolar. Di sini juga pagar dolar. Di sini juga pagar dolar. Nah, selesai. Saya tarik. Ya, maka akan muncul value-nya. Oke. Coba saja saya ganti tahun 2023. Coba persis ya dengan di sini ya. Persis ya. Oke. Nah, sekarang saya mau mencari tren. Tren. Ini sudah ada keterangannya, masukkan fungsi forecast. Bacanya jadi non non X-nya yang di sini sel C63, tetapi non seluruh Y dan X kita baca yang ada di sini. Oke, jadi aturannya begitu. Tren, saya mencari tren. Jadi sama dengan function forecast. Non X di sini ya, C63. Kemudian non Y-nya, nah Y yang diketahui mana? Y yang diketahui ya yang atas ini, volume ini. Ya, jangan lupa ini harus dikasih pagar. Ya, kasih pagar dolar supaya nanti kalau saya tarik ke bawah, dia tidak ikut turun. Nah, non X-nya juga sama, non X-nya di sini tabel 4. Dan itu juga sama ya, saya kasih dolar di depan setiap sel. Nah, sudah selesai. Ya, sudah selesai, trennya ketemu sekarang. Nah, ini kalau saya tarik, ya, ya artinya sekarang kalau saya nulis tahun 2021 berubah ya, trennya berubah. Nah, volume ini rumusnya sama, tren kali indeks musim, jadi sama dengan tren kali indeks musimnya di sini kan, atas sini kan, ya, ya. Jadi ini dari sini, nah ya, ini kemudian saya tarik saja. Nah, ini kan sama. Coba apakah betul selnya sama? Oh iya, tren kali indeks musim triwulan keempat. Sudah betul ya. Ya, sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai, hal yang paling sulit selesai. Nah, sekarang sudah ketemu forecast-nya. Kalau itu saya sudah menyusun forecast, sudah ketemu sekarang di sini rencana distribusi penjualan per daerah volume penjualan. Contoh, meja 4.700 itu dari mana? Oh ya, dari sini dong. Dari penjualan meja berdasarkan tren ini ya, 2611 ini, saya kalikan dengan, jadi kan 4.700. Itu saya kalikan dengan ini. Nah, 18%. Demikian pula yang kursi. Kursi kok bisa begini berapa? Ya berarti dari, nah ini, dari sama ya, dari volume yang sama, 2611, kali persentase kursi berapa? Untuk luar negeri 72%. Ya, nah, fungsi untuk luar negeri 70%. Sama ya? Oke, ini cara bermainnya begitu. Coba mau ngecek meja. Meja kalau yang domestik asalnya dari sini, dari volume triwulan keempat, kali meja untuk domestik 2% ya. Itu caranya begitu. Nah, sekarang yang penerimaan. Kalau penerimaan sudah ditambah dengan uang ya. Sudah ditambah dengan uang. Jadi kalau ini saya kasih dari 4.700, saya turunkan saja. Uangnya kan dari tabel atas ya, tabel uang, terus dikalikan. Dan seterusnya. Ya, yang lainnya juga sama. Ini juga sama, unit dijual, ini juga dari hasil ramalan kali uangnya berapa, sesuai dengan tabel atas. Nanti Anda lanjutkan yang sini. Coba saya perhatikan ya, kalau misalnya ini angkanya saya ganti 2023, ya ramalannya juga berubah. Nah, sudah langsung otomatis ramalannya berubah. Ya itu sebenarnya cara ya otomatisasi otomatisasi perencanaan penjualan menggunakan program Excel. Demikian ya, otomatisasi penjualan, rencana penjualan dengan menggunakan program MS Excel.
aplikasi dari fungsi forecast, ya. Mudah, tetapi juga tidak mudah-mudah banget. Perlu berlatih. Selamat berlatih.